Mbak Asvin, Ya. seringkali orang memakai logika ketika ada kelompok minoritas diserang, misalnya kelompok Ahmadiyah, kemudian yang disalahkan adalah kelompok Ahmadiyah atau Syiah atau siapapun yang diserang itu karena dianggap mengganggu ketertiban. Menurut Anda bagaimana? Ya, jadi logikanya begini aja. Misalnya ada orang yang kaya tinggal di pemukiman miskin ya, karena banyak sekali di kota-kota besar perumahan kaya dibentengi dengan pagar tinggi, sebetulnya di belakangnya adalah perumahan miskin. Dia punya Jaguar, mobil Jaguar. Kemudian tetangganya miskin. Tetangga miskin ini kita sebut si A, B, dan C. Mereka iri dengan tetangganya yang punya si X yang punya Jaguar. Suatu hari mobil Jaguarnya parkir di depan rumahnya. Kemudian A, B, C datang. Dia peringatkan, wahai X, kamu kan tahu kamu tinggal di sekitar orang-orang yang miskin, dan kamu tahu Indonesia sedang mengalami resesi ekonomi. Harusnya kamu bisa bertenggang rasa, menghormati lingkungan, dan tidak membeli mobil mewah. Setelah yang pertama tidak diindahkan, mereka datang lagi. Yang kedua, kali ini langsung merusak. Jadi Jaguarnya dirusak, merusak semua, spionnya, cat, mobil dikempesin. Kemudian si X datang ke kantor polisi, dan dia melaporkan kasusnya. Polisi kemudian mengatakan bahwa karena kamu tidak memperhatikan lingkungan, ya kan? Kamu tidak memperhatikan lingkungan yang miskin. Karena itu sesungguhnya yang salah adalah kamu sendiri, adalah si X, karena punya Jaguar di lingkungan yang miskin. Karena itu laporan kamu tidak bisa diproses, dan bahkan ada kemungkinan bukan hanya laporan tidak diproses, tapi karena X bersalah, maka kamu juga harus dihukum. Kira-kira logikanya sama dengan korban-korban. Misalnya saja Ahmadiyah, kemudian si A atau yang lainnya, karena mereka punya keyakinan yang berbeda, kemudian tetangganya ini tidak senang dengan perbedaan itu. Kemudian mereka mengingatkan sampai mengancam, kalau kamu tidak mau terjadi apa-apa, maka kamu harus pindah keyakinan. Karena tidak diindahkan, maka mereka datang lagi dan menyerang. Nah, kemudian mereka lapor ke polisi. Dan polisi persis seperti dalam kasus Jaguar tadi akan mengatakan, kalau kita analogikan, maka yang salah sesungguhnya adalah Ahmadiyah dan Syiah. Karena itu laporan kamu tidak bisa ditindaklanjuti. Bahkan karena kamu adalah penyebab gangguan ketertiban, maka mereka justru yang kemudian dipidana. Nah, kalau logika ini diteruskan, maka logika pemilik Jaguar atau perempuan korban kekerasan yang keluar malam akan dianggap sebagai pelaku, bukan korban, dan mereka yang akan dipidana. Terima kasih, Asvin.